Jadi teman-teman, tadi kan kita sudah lihat sedikit ya, sedikit saja tentang kitab suci sekilas ya. Tapi itu menunjukkan ada relasi kita dengan Maria. Nah, kini bagaimana sesudah kitab suci, sesudah katakanlah abad pertama sampai ketiga ya gitu. Bagaimana kemudian Maria itu ada terus bersama kita? Pertama, mesti kita lihat kalau mau lihat sedikit dari sejarah ya, tulisan-tulisan gitu. Salah satu tulisan yang paling tua di Gereja Katolik itulah Dua Syukur Agung pertama, yang sedang ini dalam bulan liturgi nasional itu kita sedang bahas ya. Kebetulan saya yang membuatnya gitu. Nah, dalam Dua Syukur Agung itu yang pertama, yang disebut juga kanon Romawi, disebut di situ Bunda Maria. Iya, De Genetrix dan lain sebagainya. Nah, itu abad kedua, ketiga. Artinya apa? Sesudah zaman para rasul, saksi-saksi atau murid para rasul sudah juga menyebut Maria dalam doa. Nah, ini penting. Artinya bukan hanya sekadar imajinasi, dalam doa. Berarti bukan hanya ya suatu yang mengawang-awang seperti itu ya. Bukan. Disebut dalam doa. Dan itu sampai sekarang Dua Syukur Agung kita itu ada sampai sekarang. Itu bukti sejarah yang otentik gitu. Oke. Dan penulis-penulis yang kita sebut dengan papa-papa gereja, misalnya Justinus Martir, kemudian Irenaeus misalnya, dalam tulisan mereka telah menyebut Maria itu sebagai Eva atau Hawa baru, untuk mengkontradiksikan atau melihat, membedakan dengan Hawa yang dulu berdosa pada Kejadian. Oke. Berarti seperti Maria ini memperbaiki yang dulu yang dirusak oleh Hawa. Yang dirusak oleh pertama, yang berdosa mengambil katakanlah buah itu. Dan kini hadir Eva baru, Hawa baru yang membawa pembaharuan. Nah, kemudian misalnya masih dalam abad pertama sampai ketiga, misalnya sudah ada doa oleh orang-orang Kristen sub tum presidium, di bawah naunganmu, oh Maria. Nah, itu sampai sekarang masih kita nyanyikan ya, masih ada sampai sekarang doa itu. Nanti kita coba nyanyikan. Nanti kita nyanyikan. Ya, saya juga bingung ya, gitu. Dan itu berarti sampai abad ketiga sesudah para rasul, Maria menjadi buah bibir dalam doa. Tadi dalam Dua Syukur Agung pertama, kemudian dalam tulisan-tulisan para bapak gereja tersebut, yang ketiga dalam doa-doa spontan umat beriman yang kemudian menjadi sampai sekarang kita pelihara, sub tum presidium, di bawah naungannya. Itu kepada Bunda Maria disebutkan. Oke. Jadi ditujukan untuk Bunda Maria. Iya. Kemudian ya sudah itu, kita masuk ke abad keempat. Pelan-pelan ditemukan juga dalam gua salah satu di Yerusalem, ada di situ tentang Maria juga, ungkapan tentang Maria. Kemudian masuklah kita ke Konsili Efesus ya. Di situ kemudian Yesus, Maria semakin disebutkan. Itu awal sesudah kitab suci. Artinya apa? Orang-orang Kristen murid dari para rasul, penyaksi-penyaksi iman yang bukan orang lain. Oke. Nah, kemudian kita masuk abad ke-5 sampai ke-10 nanti kan gitu. Nah, disinilah mulai muncul apa yang disebut dengan ketetapan-ketetapan yang menjadi buah doktrin ajaran gereja. Katakanlah misalnya itu Maria itu Bunda Allah. Kemudian itu dalam pertentangan dengan Nestorius ya, atau Arius juga gitu ya. Tetapi itu bukan hal itu. Dari awal sudah disebut tadi itu. Mengapa Bunda Allah? Ya, karena Yesus itu adalah Allah, Allah Putra. Maka boleh juga disebut Maria Bunda Allah. Ya. Nah, begitu. Lalu mengapa menjadi itu yang sangat-sangat populer? Kemudian di abad pertengahan, nah, ada suatu peristiwa perang salib ya, ketika katakanlah perang antara Ottoman yang sekarang Turki dengan Kekristenan,
berperang di Lepanto di Italia gitu. Dari segi jumlah teman-teman muslim lebih hebat dan lebih kuat dari segi jumlah prajurit, sementara orang-orang Kristen yang itu semua Eropa dulu Kristen ya, dalam bentuk kerajaan tidak terlalu baik, tidak terlalu hebat. Maka Paus menyerukan untuk berhimpun, kemudian juga menyerukan untuk berdoa, memohon bantuan Bunda Maria. Dan memang ya alhasil ya sudah, perang Lepanto itu memang menang orang Kristen. Ini menjadi cikal bakal juga bagi orang Kristen pada waktu itu untuk semakin yakin bahwa Maria itu sungguh-sungguh dapat, katakanlah, menghantar doa kita atau menemani kita untuk berdoa. Berarti doa-doa yang ada sekarang ini yang ditujukan kepada Bunda Maria itu memang cikal bakalnya dulu adalah ketika perang itu ya, dan dari para rasul juga. Kita suci mengatakan misalnya kalau mau kita rosario itu ya, rosario misalnya kan Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, itu sudah sejak awal ketika Gabriel menyampaikan salam kepada Maria. Itu dalam penggalan pertama. Oke, itu langsung diambil dari kitab suci. Itu sudah ada, dan itulah yang disebut oleh Salam Maria, Ave Maria, gratia plena, Salam Maria, penuh rahmat. Itu sudah dimulai diseru-serukan. Tapi nanti Paus Pius kelima kalau nggak salah, sudah perang itu, dia membuat penggalan yang kedua itu, Santa Maria doakanlah kami sekarang atau kami mati, amin. Itu. Jadi penggalan pertama dari kitab suci, salam dari Elizabeth, dari rasul dan dari malaikat dan dari Elizabeth. Elizabeth kan terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu sampai itu. Yesus itu ditambahkan oleh Paus ke-5. Sementara bait kedua itu dari Paus ke-5, Paus Pius ke-5. Itu. Selain itu juga pada pertengahan pernah juga Paus ditawan oleh Napoleon ya, dikucingkan gitu. Dan Paus waktu itu berjanji dan berdoa kepada Tuhan tentunya ya gitu. Dan kemudian juga meminta seperti tradisi para rasul selalu mengikutkan Maria dalam menjaga dia. Bunda Maria doakan saya, hantar permohonan saya, begitu ya. Akhirnya memang 3 tahun berikutnya nggak salah, Napoleon membebaskan Paus. Dan sejak itu dia berusaha dan mulai menggemborkan, katakanlah mensosialisasikan untuk berdoa selalu bersama Maria karena sudah terbukti gitu. Itu kira-kira bagaimana itu menjadi sangat populer rosario hingga saat ini. Pasti kita umat Katolik juga khususnya ya, pasti di bulan Maria khususnya kita selalu berdoa rosario dan berdoa bersama dengan Bunda Maria untuk ya harapan-harapan kita untuk kehidupan di dunia ini, seperti itu ya Mas. Iya, benar-benar. Nah, kalau misalnya berbicara tentang Bunda Maria ini sebenarnya banyak sekali ya Pastor ya. Oh, biasa, dan selalu menjadi menarik. Iya, selalu menjadi menarik. Dan terakhir Pastor, bagi Pastor, Bunda Maria itu sosok yang seperti apa dan apa yang bisa diteladani dari Bunda Maria? Baik, ini personal ya. Iya, pribadi personal ya. ini pribadi. Saya, teman-teman semua yang Katolik dimanapun berada, Anda pasti punya perspektif lain, penglihatan lainnya gitu ya. Karena tadi saudara menanya dari pribadi ya. Gini. Pertama, saya melihat Maria itu sosok yang perlu diteladani dalam hal kesetiaan. Kesetiaan bagi saya itu paling penting, karena apalagi saya seorang imam ya gitu ya. Itu saya perjuangan itu setia dalam melaksanakan tugas, setia dalam menghayati firman Tuhan, setia juga dalam mengikuti jalan salib. Nah itu pertama, kesetiaan. Karena kan gini, dalam hidup sehari-hari ya, karena kita setia kalau itu enak begitu ya, itu tidak sulit membuat setia kalau happy. Tapi coba misalnya mulai untuk saya, ketika saya di imam habiskan dulu ada drum Maria luar biasa, dan di sanjung ya enak gitu, terima kasih kan gitu. Ketika ada salib
mulai kurang diterima, misalnya pastor itu begini, mulai ada salib, kemudian ditentang saya setia, itu belum lagi hal lain gitu. Juga misalnya para orang tua, pasangan ketika pacaran menikah itunya gitu heboh ya, Iya ya, Bang. setia aku cinta padamu gitu. Tapi ketika cobalah istrinya mulai udah tua, Sudah mulai ya agak kecantikan itu mulai luntur ya, itu apa mau setia? Nah itu juga. Atau ditantang ketika tidak sesuai dengan harapan kita, realitas yang terjadi. Saya misalnya tugas saya, kalau ditanya apakah kamu mau menjadi pendamping frater, tolonglah janganlah yang gitu. Ada beratnya, ada ini. Nah, tapi saya coba setia. Nah, di sinilah dia benar-benar menjadi sosok bagi saya setia. Yang kedua, Maria itu adalah sosok yang kuat. Dan bagi saya perempuan itu orang kuat. iya, masa Ya, orang kuat secara spiritual ya. Mungkin lemah secara fisik tapi secara spiritual sangat kuat. Saya sangat mengagumi perempuan. Itu. Memang kita lihat dia menangis, tapi dalam penderitaan kaum ibu sangat kuat. Sangat kuat. Kuat bertahan dari mulai buka matanya, bangun maksud saya, bekerja, memasak, membereskan anak, istri, suami lagi, kaos kaki suami di mana-mana sih, dan sampai nanti ketika mau tidur, dan itu kuat, banyak pekerjaan yang ditanggung sebenarnya. dan itu sangat kuat. Dan siapa lagi yang berdoa? Ibu juga berdoa. Siapa yang setia ke gereja? Ibu juga. Siapa yang setia pergi ke lingkungan? Ibu. Kemana bapak-bapaknya nih? Tahu kalau orang Batak itu nyanyi dalam Tuhan. Siapa yang setia berdevosi? Ibu. Kekuatan itu. Dan siapa yang paling tangguh menanggung derita? Ibu. Itu bagi saya adalah kesetiaan dan ketangguhan. Itu bagi saya. Jadi ini menjadi penutup bagi kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat wajah-wajah kami ini yang seperti ini. Sampai jumpa di lain waktu dengan ya perbincangan-perbincangan singkat lainnya, dan jangan lupa untuk terus ikuti channel Kapusin Alverna, akan banyak informasi-informasi penting lainnya. Oke, sampai jumpa. Dadah. Pace Bene. Ave Maria.